Siapa sangka, di balik citra negara dengan kontrol ketat terhadap agama, Islam justru tumbuh secara diam-diam di Tiongkok. Bukan hanya di kalangan etnis minoritas Uighur, tapi juga di kalangan warga Han yang merupakan etnis mayoritas. Lalu, ada apa sebenarnya? Kenapa semakin banyak warga Cina yang memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi? Fenomena ini bukan sekedar angka, tapi mencerminkan perubahan sosial dan spiritual yang jelas terekspos media. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya like dan subscribe video ini agar kamu mendapatkan fakta-fakta menarik lainnya. Terima kasih. Kilas balik, sejarah Islam di Tiongkok. Islam sudah masuk ke Tiongkok sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Salah satu tokoh penting dalam sejarah ini adalah Laksamana Cheng Ho, seorang muslim dari dinasti Ming yang dikenal sebagai penjelajah hebat. Masjid-masjid kuno di kota Quanzhou dan Guangzhou menjadi bukti eksistensi Islam sejak dulu. Islam di Tiongkok tidak hadir sebagai penjajah, tapi sebagai tamu yang membawa ilmu, damai, dan nilai-nilai moral. Data rahasia pertumbuhan Muslim di Tiongkok modern. Menurut Pew Research Center 2017, jumlah Muslim di Tiongkok diperkirakan sekitar 25 juta. Tapi angka ini bisa jauh lebih besar. Beberapa pengamat meyakini banyak warga Han yang masuk Islam secara diam-diam karena tekanan politik dan sosial yang membuat mereka takut menampakkan identitas barunya. Fenomena ini dikenal dengan istilah underground Muslims atau Muslim bawah tanah. Kenapa diam-diam masuk Islam? Ada beberapa alasan kenapa mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya, kontrol ketat dari pemerintah terhadap agama, terutama Islam. Lalu, ada ketakutan akan stigma dan diskriminasi, karena Islam sering diasosiasikan dengan separatisme. Alasan lainnya, ingin menjalankan agama dengan damai, tanpa konflik dengan lingkungan sekitar. Beberapa warga Han bahkan mengganti nama mereka dan berpindah kota agar bisa bebas beribadah. Daya tarik Islam di tengah kekosongan spiritual. Banyak warga Cina merasa kosong secara spiritual, apalagi setelah revolusi kebudayaan yang menghapus banyak jejak agama. Disinilah Islam hadir sebagai jalan hidup yang memberi kedamaian, tatanan moral, dan jawaban atas kegelisahan hati. Seorang mualaf Cina bernama Li Wei, yang kini bernama Abdullah, mengaku tertarik dengan Islam karena ajaran tentang tauhid, kesederhanaan hidup, dan makna ibadah yang mendalam. Tantangan menjadi Muslim di Cina. Menjadi Muslim di Cina bukanlah hal yang mudah. Ada banyak pengawasan, pembatasan membangun masjid, bahkan larangan bagi anak-anak mengikuti kegiatan agama. Beberapa daerah melarang aktivitas Islam, diantaranya puasa Ramadan di instansi pemerintah, lalu pemakaian hijab atau janggut panjang, dan distribusi Al-Quran secara bebas. Namun, karena tekanan ini, banyak yang mencari Islam secara mendalam, karena semakin ditekan, semakin banyak pula yang penasaran dengan ajarannya. Teknologi dan media sosial jembatan dakwah diam-diam. Di era digital, banyak warga Cina yang mengakses dakwah Islam dari luar negeri menggunakan VPN. Mereka menonton ceramah-ceramah dari YouTube, TikTok, hingga podcast. Beberapa influencer Islam asal Malaysia dan Indonesia bahkan memiliki banyak pengikut dari Cina. Media sosial menjadi jalan baru yang senyap tapi efektif dalam memperkenalkan Islam. Masa depan Islam di Cina, optimisme atau ketakutan? Meskipun pemerintah masih membatasi kebebasan beragama, pertumbuhan Muslim di Cina tidak bisa dibendung. Jika tren ini berlanjut, maka dalam beberapa dekade ke depan, Islam bisa menjadi salah satu agama dengan pertumbuhan paling cepat di Tiongkok. Apakah ini menjadi awal kebangkitan Islam di Tiongkok modern, atau justru akan semakin ditekan? Mualaf dari kalangan intelektual dan akademisi. Menariknya, sebagian mualaf di Tiongkok berasal dari kalangan intelektual dan akademisi. Mereka mengenal Islam bukan dari warisan budaya atau tradisi, tapi lewat kajian ilmiah dan studi agama perbandingan. Salah satu contohnya adalah Dr. Wang Hui, dosen filsafat di sebuah universitas di Beijing, yang mengaku tertarik pada Islam setelah membaca Al-Quran dan karya-karya filsuf Islam klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Mereka melihat Islam bukan sebagai agama yang kaku, tapi sistem hidup yang logis dan selaras dengan akal. Peran mahasiswa dan studi luar negeri. Ribuan mahasiswa Cina yang belajar di negara-negara seperti Turki, Mesir, Indonesia, hingga Inggris
mengalami transformasi spiritual saat bersentuhan langsung dengan budaya Islam. Banyak dari mereka mulai ikut pengajian, sholat berjamaah, hingga puasa Ramadan. Itulah hal-hal yang tak pernah mereka dapatkan di Tiongkok. Sekembalinya ke tanah air, mereka membawa keyakinan baru, namun harus menyimpan rapat-rapat. Komunitas mereka pun berkembang secara underground, biasanya lewat grup private online atau diskusi tertutup. Kisah inspiratif para mualaf Tiongkok. Berikut beberapa kisah nyata yang menginspirasi, seperti Chen Liang, mantan pengusaha yang sukses, memutuskan masuk Islam setelah perjalanannya ke UEA. Ia mengatakan, "Saya menemukan ketenangan yang tak pernah saya dapatkan, meskipun saya punya segalanya secara materi." Lalu ada Jiang Mei, wanita muda dari Shanghai, masuk Islam setelah berteman dekat dengan seorang muslimah dari Malaysia. Ia kini diam-diam belajar bahasa Arab dan memakai hijab hanya di lingkungan tertentu. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa hidayah bisa datang dalam banyak bentuk, dan mereka tetap istiqomah meski harus menyembunyikan identitasnya. Islamfobia dan propaganda pemerintah. Sayangnya, pertumbuhan Islam di Cina tidak lepas dari tantangan propaganda. Pemerintah sering menggambarkan Islam sebagai ancaman ekstremisme, budaya asing yang tidak cocok dengan nilai-nilai Cina, dan simbol separatisme, terutama di wilayah Xinjiang. Media pemerintah bahkan membuat kampanye anti-jilbab dan anti-masjid. Hal ini membuat masyarakat umum curiga dan memusuhi mereka yang menunjukkan identitas Islam. Namun, justru karena propaganda berlebihan ini, sebagian orang malah mulai penasaran. Mengapa Islam begitu ditakuti? Apa yang sebenarnya diajarkan Islam? Islam dan nilai Konfusianisme, apakah ada titik temu? Menariknya, Islam dan budaya lokal Cina, khususnya ajaran Konfusianisme, memiliki nilai-nilai yang serupa, seperti pentingnya moral dan etika, menjaga keharmonisan keluarga, menghormati orang tua, dan disiplin dan tanggung jawab sosial. Hal inilah yang membuat sebagian warga Han merasa Islam tidak terlalu asing. Justru mereka merasa menemukan esensi ajaran Konfusius yang lebih utuh dalam nilai-nilai Islam, tetapi dengan landasan tauhid dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan umat muslim dunia terhadap muslim Tiongkok. Meskipun banyak dari mereka hidup dalam keterbatasan, muslim di Tiongkok tidak sendirian. Dunia Islam terus menunjukkan solidaritas, terutama terhadap mereka yang mengalami represi. Islam tidak bisa dimatikan oleh tekanan. Justru dalam kesunyian dan keterbatasan, Islam tumbuh lebih kuat. Fenomena masuk Islam diam-diam di Cina adalah bukti bahwa fitrah manusia akan selalu mencari cahaya, meskipun dunia berusaha memadamkannya. Dan cahaya Islam, seperti janji Allah, akan terus bersinar, bahkan dari tempat-tempat yang tak kita duga sebelumnya. Islam bukan sekedar identitas luar, ia adalah cahaya dalam hati. Di Tiongkok, meski mereka harus menyembunyikan keyakinannya, iman tetap tumbuh dalam diam. Karena ketika hati sudah mengenal kebenaran, tak ada sistem yang mampu memadamkannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.